Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Atau kama qala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan mentelaah atau mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnul Jama'ah. Kita sudah sampai ke poin ketiga kemarin di Adabul Muta'allim fi nafsihi. Adab seorang murid, seorang pelajar terhadap dirinya sendiri, atau adab seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Gitu ya. Poin ketiga kemarin kita bahas apa? Poin ketiga kemarin memanfaatkan waktu, terutama masa muda, yang mana waktu itu tidak akan kembali bisa diputar. Sekali berjalan ke depan tidak akan bisa balik ke belakang, sehingga memang betul-betul perlu dimanfaatkan, dimaksimalkan. Bahkan kata salah seorang Imam Ibnul Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Padahal kematian sendiri itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang ditakuti oleh semua orang. Al-maut, ya, sesuatu yang dihindari. Ya. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat itu lebih dahsyat, lebih mengerikan sebenarnya. Kenapa? Beliau menjelaskan, li'anna idha'atal waqti yaqta'uka 'anillah. Karena menyia-nyiakan waktu atau melalaikan waktu yang ada, kesempatan yang ada, itu berarti kamu sedang memutuskan diri dengan Allah. Memutuskan diri dengan Allah. Ini berarti seorang muslim itu harus senantiasa mengingat Allah. Makanya ayatnya itu kan jelas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah pencipta alam semesta ini, mereka adalah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah baik sambil duduk, sambil berdiri, sambil tidur, dimanapun dan kapanpun. Ya. Setiap aktivitas tidak pernah luput dari mengucap bismillah misalkan. Setiap melakukan apapun tidak pernah lupa untuk berdoa. Seperti itu ya. Semuanya ada doanya kan? Keluar dari rumah, masuk rumah, naik kendaraan, masuk satu kota, masuk satu kampung, semuanya ada doanya. Masuk pasar ada doanya. Nah, apa doa masuk pasar? Nah, nanti dicari ya. Nah, itu semua ada doanya. Dijelaskan oleh yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW gitu ya. Berpergian, naik motor, gitu ya, naik kendaraan, semua ada doanya. Itu pertanda bahwasanya seorang muslim tidak pernah luput dari mengingat Allah. Nah, sekali dia melalaikan waktu atau menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti dia telah sengaja memutuskan diri dari mengingat Allah. Ini satu yang bahaya. Sedangkan kematian, kata Ibnu Qayyim, wal maut yaqta'uka 'anid dunya. Sedangkan kematian itu hanya memutuskanmu dari dunia saja, dari kenikmatan dunia, tapi tidak pernah memutuskanmu dari untuk mengingat Allah atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang perlu betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini ya. Nah, masih ada 2 paragraf di poin ini yang belum kita baca. Mulai di siapa? Man qari? Wa naqala al-khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqalal khatibul Baghdadiyyu fi al-jami'i an ba'dihim qala la yanalu hadzal ilma illa man attala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu
wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazataha wa hadha Janazatahu. janazatahu Nah, wa hadha kulluhu wa in kanat fihi muballighatun mubalaghah. oh ya, mubalaghatun Mm-mm. fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wajtama'il fikri Wajtima. wajtima'il fikri Mm-mm. Dilanjutkan. wa Istamil. qila amara ba'du Ba'dul. amara ba'dul masyayikhi Ah, qaliban lahu binahwi ma ra'ahu Maro'ahu. Itu yang panjang alifnya. Nah, ma ra'ahu al khatibu nah. fakana akhara ma akhira ma amarahu bihi an qala isbag isbag thawbaka kaila yashghalaka fikru ghaslihi wa mimma yuqalu anisy-Syafi'i annahu qala law kulliftu syira'a basalatin ma fahimtu mas'alatan. Ya, sebelumnya yang kemarin kita terakhir bahas salah satu pernyataan dari para ulama, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikanmu sebagiannya sampai kamu memberikan semua yang kamu punya. Kecuali Ya. atasnya. Memberikan waktu kita, masa muda kita, gitu ya. Kemudian harta kita, tenaga, pikiran, bahkan waktu tidur pun kita berikan untuk ilmu. Nah, ketika semua itu sudah kita berikan untuk ilmu, baru kemudian ilmu itu memberikan setengahnya. Itu saking pelitnya ilmu sebenarnya. Atau di sisi lain itu mulianya ilmu, harga suatu ilmu. Ya, harga suatu ilmu itu nggak remeh, nggak murah. Jadi mendapatkan suatu ilmu, satu pemahaman itu butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Pengorbanan yang luar biasa besar. Makanya imam-imam terdahulu seperti mungkin Syekh Wahbah Zuhaili, itu yang beliau menulis terkenal tentang Fiqhul Islam wa Adillathu. Beliau sehari menghabiskan waktu untuk belajar, membaca, duduk di perpustakaan selama 15 jam. Jadi lebih dari setengah hari. Dari 24 jam, 15 jamnya untuk belajar. Karena bayangkan saja kalau dalam satu hari kita menghabiskan tidur selama 8 jam, berarti kan sepertiga dari 24 jam. Berarti kalau umur kita 60 tahun, 20 tahunnya untuk tidur. Lama sekali ya, kalau diakumulasi ya. Nah, itu belum main-main, belum apa. Baru 8 jam untuk tidur, kalau diakumulasi selama 60 tahun berarti 20 tahunnya untuk tidur. 20 tahun kita tidur. Makanya orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu betul-betul memanage waktu tidurnya, sedikit. Disedikitkan tidurnya, diperbanyak. Makanya tidurnya itu di waktu-waktu yang betul-betul efektif, seperti waktu qailulah sebelum duhur. Misalnya di sana manfaatkan tidur siang. Karena tidur siang dalam banyak penelitian juga menyebutkan itu seperti 1 jam tidur di siang hari seperti tidur 4 jam atau 3 jam di waktu lain atau di malam hari seperti itu ya. Nah, jadi betul-betul dimanfaatkan waktu siang untuk tidur sebentar, kemudian malamnya tidur juga, tapi kemudian bangun di tengah malam atau bangun di sepertiga terakhir malam. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini jelaskan ini. Ya, di sini kemudian memperkuat lagi tentang keseriusan seorang penuntut ilmu untuk bagaimana dia memperoleh ilmu. Wa naqala al-Khatibu, dinukil dari Khatib al-Baghdadi fil Jami', dalam jami'nya, ini karyanya,
An ba'dihim qala, tentang sebagian para ulama terdahulu, dia berkata, la yanalu hadzal ilma, tidak akan diperoleh ilmu ini illa, kecuali man, orang, attala dukkanahu, attala menutup tokonya atau menutup warungnya kalau dia punya warung. Ya. Ini menunjukkan untuk fokus yang luar biasa. Makanya Imam Nawawi itu beliau punya warung. Jadi ketika ada orang beli ke warungnya, pembelinya nggak dilayani. Saya sedang menelaah hadis. Jadi silakan cari ke toko lain. Sampai segitu fokusnya. Wa kharraba bustanahu. Kharraba ini sebenarnya membiarkan atau mengosongkan atau membiarkan hancur bustan. Apa artinya bustan? Taman, kebun. Jadi kalau dia punya kebun, gitu ya, biarin kebunnya. Wa hajara ikhwanahu, hajara menjauhi saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi, dan hingga mati salah seorang kerabatnya, salah seorang keluarganya. Falam yashhad janazatahu, sampai-sampai dia tidak sempat untuk menghadiri jenazahnya atau menghadiri pemakamannya. Ini tentang keseriusan seorang penuntut ilmu. Ini saking dia fokusnya untuk menuntut ilmu, ini yang perlu dilakukan. Wa hadza kulluhu, akan tetapi ini semuanya, wa in kanat fihi mubalaghah, ini adalah bentuk dari hiperbola. Apa hiperbola? Itu hanya untuk menunjukkan apa? Seperti seorang seperti tendangan ya, tendangannya seperti tendangan harimau mungkin ya. Itu kan hiperbola, bukan benar-benar seperti kaki harimau gitu. Jadi untuk menunjukkan kedahsyatan ataupun keseriusan ataupun kebagusan, mubalaghah, hiperbola, menunjukkan atau melebih-lebihkan sesuatu gitu ya ceritanya. Fal maksudu bihi, maksudnya, jadi tidak harus seperti dikatakan yang tadi ya, gitu ya. Annahu la budda fihi, maksudnya adalah dia itu harus, la budda itu harus, fihi dalam menuntut ilmu, min jam'il qalbi, supaya fokus, wa ijtima'il fikri, dan min jam'il qalbi ini ya fokus, konsentrasi, ijtima'il fikri juga terkumpulnya pikiran. Akhirnya pikirannya terpusat di satu perhatian, tidak terpecah belah. Ya, tidak banyak mikirin yang lain, tapi fokus hanya memikirkan menuntut ilmu. Ini tanda atau maksud daripada menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, itu seperti itu. Jadi tidak memikirkan banyak hal, fokus hanya dengan menuntut ilmu. Wa qila amara ba'dul masyayikh, dan dikatakan dalam sebuah riwayat, amara ba'dul masyayikh, sebagian para guru menyuruh taliban lahu, murid-muridnya, binahwi, sebagaimana ma ra'ahul khatib, yang dilakukan oleh Khatib Al-Baghdadi, fakana akhir ma amarahu, yang mana di akhir perintahnya kepada muridnya, an qala, yaitu isbaq thawbaka, celupkan bajumu, kaila yashghalaka fikru ghuslihi, supaya tidak menyibukkanmu memikir bagaimana mencucinya. Isbaq di sini artinya celupkan bajumu supaya warnanya berganti. Jadi biasanya orang-orang dahulu bajunya baju jubah gitu ya, nih baju-baju jubah warna polos seperti itu, warnanya terang. Jadi disuruh celupkan supaya jadi warna gelap, atau dicelupkan sekalian warna yang lain supaya berganti warna. Jadi tidak perlu capek-capek atau sibuk mencucinya. Ini supaya tidak tersibukkan untuk mengurusi baju, melipat baju, menunggu kering baju, sehingga menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Ini saking itu deh keseriusan dalam menuntut ilmu. Kemudian wa mimma yuqalu 'ani Syafi'i annahu qala law kulliftu syira'a basalatin. Ini kata Imam Syafi'i, law, seandainya, kulliftu, aku diberi tugas, syira'a, membeli, basalah,
Apa basalah? Basalatun. Sudah mendapat kosakata basalah? Basalah itu bawang. Seandainya aku disuruh untuk membeli bawang, kata Imam Syafi'i, ma fahimtu mas'alatan, maka aku akan terlewatkan atau tidak bisa memahami satu permasalahan bidang ilmu atau satu permasalahan dalam suatu kajian. Ya, makanya tadi Imam Nawawi ketika ada sedang menelaah hadis, sedang dia baca buku, ada yang beli, maka tidak diperdulikan, langsung disuruh mencari di warung sebelahnya. Ini ya, ini benar-benar keseriusan. Ini gambaran bagaimana orang-orang terdahulu menuntut ilmu. Jadi betul-betul tidak memikirkan banyak hal lain, tidak ada hal-hal yang kemudian mungkin sedikit sekali untuk merasakan hura-hura atau senang-senang seperti itu ya. Tapi manfaatnya luar biasa. Hari ini kita seakan-akan meskipun mereka sudah tertanam di dalam tanah, tapi mereka seakan-akan hidup di tengah-tengah kita. Ini ya, kita mengkaji apa yang mereka tulis, kita mengkaji apa yang mereka susun di dalam karya-karya mereka, sehingga mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Ya, gitu ya. Mereka hidup di majelis-majelis ilmu, kemudian memberikan arahan kepada kita. Ini ya. Jadi kalau seandainya seorang yang mengajar itu hanya sebatas lisan, maka dia mungkin hanya mengajar 100-200 orang atau mungkin ribuan orang ya, mungkin nggak sampai. Tapi ketika seorang itu mengajar seseorang dengan pena, maka dia akan mengajar orang hingga tak terbatas. Jadi sehingga dia pun kalau dia sudah meninggal, maka tulisannya itu masih dia hidup dalam tulisan-tulisannya dan itu mengajarkan mereka. Seperti itu ya. Ini tentang ini tadi pembicaraan tadi itu masuk dalam tema memaksimalkan waktu, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi emang susah emang kalau ilmu sudah nyambi bisnis gitu ya, ya Zaid. Ada kerja, sudah kerja. Jadi memang sudah beda pikirannya. Harus ngantar ini, harus ngantar itu, terima orderan gitu ya. Ini memang sudah fokus gitu, sudah tidak fokus. Tapi kalaupun toh kita tidak bisa mendapatkan secara semuanya 100%, tapi kita tidak meninggalkan semuanya. Kalau memang kita bisa mendapatkan 10%, dapatkan 10%. Karena para ulama juga mengatakan bahwasanya seseorang itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia tidak pernah berhenti belajar. Nah, sehingga meskipun status kita sudah berubah, tidak lagi seorang pelajar ataupun kita sudah lulus kuliah, sudah bekerja, jangan pernah berhenti belajar. Karena disitulah kebaikan yang akan kita dapatkan. Disitulah hidayah Allah. Ya, kadang hidayah itu perlu dijemput. Ini hidayah telah Allah turunkan. Al-Quran itu hidayah. Sekarang tinggal kita mau menjemput hidayah itu atau tidak, seperti itu ya. Nah, menjemput itu salah satunya dengan menuntut ilmu. Itu adalah cara yang paling cepat, fast response. Cara yang paling cepat untuk bisa mendapatkan hidayah Allah SWT. Gitu ya. Ada yang tanyakan Mas ini sebelum kita lanjut? Ada? Paham semuanya? Basolah apa arti basolah tadi? Bahan. Oke. Lanjut, Istamir. Poin 14. Quti. Fabis, bukan faba. Harful jar itu. Fa-nya sendiri, ba-nya sendiri harusnya. Itu kan disambung semuanya. Fabis sabri. Ya.
nafsi fayuflihu walakin man qalabahu bidhillin nafsi wa dhiqil 'aishi wa hikmatil ulama'i aflaha wa qala la yaslahu La yasluhu. la yasluhu talabul ilmi illa limuflisin qila walal ghaniyul makfiyyu qala walal ghaniyul makfiyyu. Ya, cukup. Yang keempat, ayyaqna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasiran. Apa artinya? Ada yang tahu? Nah, ini usahakan. Kemarin saya pernah bilang sebelum masuk, coba nanti dicari artinya dulu, dipahami artinya dulu, sehingga ketika saya ngomong seperti ini bisa nyambung gitu ya. Ayyaqna'a apa? Qona'ah ini. Hendaknya yaqna'a, seorang murid itu merasa cukup minal quti, dari makanan pokok, bima tayassara, seperlunya, wa in kana yasiron, meskipun ala kadarnya. Ini sama seperti di sini ya. Ini sekedar ada beras saja, sekedar minyak gitu ya. Nah, itu sering masak sendiri, hanya ada telur gitu ya. Nah, ayyaqna'a, jadi untuk merasa cukup. Nah, ini memang relate sekali sama itu. Wa minal libasi, dan dari pakaian, bima satara mithlahu, yang cukup untuk menutupi aurat. Ya. Wa in kana khalaqan, meskipun pakaian itu mungkin sudah lusuh atau sudah usang. Fabis sabri, maka fa itu artinya maka, bis sabri, dengan kesabaran, ala dhiqil 'aishi, terhadap kesempitan dalam hidup, yanalu sa'atal ilmi, maka dia akan dapatkan keluasan ilmu. Dia akan dapatkan keluasan ilmu. Wa bi jam'i syamlil qalbi, dan dengan mengumpulkan kesatuan hati, an muftariqatil amali, dari tercerai-berainya angan-angan, atau angan-angan yang membuat dia tercerai-berai, tatafajjaru minhu, maka akan memunculkan atau memancarkan, yanabi'ul hikam. Yanabi' ini mata air, al-hikam ini hikmah atau kebijaksanaan. Gitu ya. Jadi bab keempat ini, poin keempat ini, seorang penuntut ilmu itu mesti menghadirkan rasa qanaah dalam hatinya, dalam keperluan hidupnya, dari makanan, terutama kebutuhan primernya, kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan, baju, pakaian, ya, supaya tidak berlebihan. Jadi asalkan sudah tidak terkena matahari, terlindungi dari hujan, seperti ya, terlindungi dari dingin dan panas, kemudian bisa makan sehari 3 kali, ada pakaian yang menutupi aurat, maka dia sudah perlu menghadirkan rasa qanaah. Ya, tidak perlu iri ataupun tidak perlu banyak melihat atas nikmat-nikmat pada orang lain yang membuat dia kemudian tidak merasa qanaah. Kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, la yatlubu ahadun hadzal ilma, tidaklah ilmu ini dicari oleh seseorang atau dipelajari oleh seseorang, bil mulki, dengan kemewahan atau dengan kekuasaan, wa izzin nafsi. Izzin nafsi ini, izzun itu artinya kehormatan. Izzin nafsi, kehormatan ataupun kemuliaan seseorang. Makanya dulu ketika ada salah seorang khalifah yang kemudian ingin mengajarkan anaknya tentang ilmu,
Kemudian dipanggillah salah seorang ulama yang terkenal pada masa itu. Nah, kemudian ulama itu menolak panggilan khalifah. Dia menolak panggilan khalifah, kemudian dia mengatakan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alaih. Ilmu itu didatangi bukan dipanggil atau bukan disuruh datang gitu ya. Jadi seperti antum datang ke sini menuntut ilmu, bukan kemudian seperti les privat. Nah, itu les privat itu gurunya suruh datang ke rumah gitu ya. Itu bagian dari kemuliaan ilmu. Jadi perlu tawaduk dalam ilmu ini. Jadi kalau kata teman saya itu al ilmu nurun, ilmu itu harus turun, nurun ya. Jadi nurun, kita harus nurun dulu supaya bisa dapat ilmu, menurunkan harga diri, menurunkan ego, menurunkan keperluan kita, sehingga baru kita mendapatkan ilmu. Itu anekdot. Walakin man talabahu bidzullin nafsi. Nah ini. Akan tetapi ilmu itu didapatkan dengan bidzullin nafsi, dengan menghinakan diri. Dengan menghinakan diri. Ya. Jadi dengan kita mengiba kepada ustadz, mengiba kepada guru. Tapi ini namanya kepada guru yang sudah adabnya sudah bagus, yang akhlaknya bagus gitu ya. Bidzullin nafsi, dengan mengiba, merendahkan diri seperti itu. Wadhiqil 'aishi, dan sempitnya hidup. Nah, ini seperti di pondok pesantren itu bersahaja sekali di Gontor gitu ya. Jadi makannya sama semuanya, sama rata. Gitu. Pakaiannya juga seragamkan gitu ya. Cara berseragam. Jadi tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lain. Wa khidmatil ulama, dan yang paling penting di sini adalah khidmah. Khidmah ini melayani, berkhidmah atau mengabdi kepada salah seorang ulama. Aflaha, maka dia kemudian akan sukses, dia akan beruntung. Gitu ya. Kalau mahasiswa mungkin cari perhatian ke dosennya gitu ya, supaya dapat nilai bagus. Tapi kalau itu bukan seperti itu. Ini khidmah di sini beda-beda tipis dengan capar, tapi lebih untuk mendapatkan ilmu. Jadi tujuannya bukan mendapatkan nilai, tapi mendapatkan bagaimana adabnya, melihat adabnya, gitu ya, melihat bagaimana kesehariannya, melihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Itu menjadi adab sendiri, itu menjadi ilmu. Karena adab itu tidak bisa dipelajari dengan secara teori saja, tapi butuh teladan, butuh ada qudwah di sana ya, yang perlu dilihat. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Imam Syafi'i, la yasluhu talabul ilmi. Ilmu ini tidak akan bisa diperoleh illa li muflis, kecuali bagi yang muflis. Apa muflis? Apa artinya muflis? Ini kata-kata muflis ini sama seperti fulus. Apa fulus? Fulus uang. Kalau muflis adimul mal. Muflis itu adimul mal, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya uang atau orang yang kekurangannya. Qila walal ghani al makfi. Kemudian ditanyakan pula kepada Imam Syafi'i, tidak pula orang yang kaya dan berkecukupan. Kata Imam Syafi'i, walal ghani al makfi, tidak pula orang yang kaya dan berkecukupan. Jadi ketika seseorang itu tidak banyak hal yang dia miliki, maka dia akan fokus dengan ilmu. Tapi ketika dia punya bisnis, ketika dia punya kebun tadi ya, dia punya warung banyak, maka pikiran dia akan terpecah. Dia harus memikirkan warung, dia harus memikirkan kebun, dia harus memikirkan bisnisnya, sehingga tidak bisa fokus menuntut ilmu. Ini ya. La yasuh. Maksudnya di sini tidak akan bisa memperoleh ilmu secara 100% gitu ya. Secara idealnya. Jadi di sini omongannya tentang idealisme. Idealisme seorang penuntut ilmu. Jadi jangan berarti nanti kalau sudah berarti kalau punya bisnis nggak bisa menuntut ilmu, ya udah nggak usah menuntut ilmu, nggak seperti itu. Ya tetap belajar, tetap walaupun dikit sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi tetap ada belajar, tetap ada bekerja, jadi seimbang seperti itu. Wa qala Malik. Lanjut, istamir. Satu, oke nggak cukup lagi nih. Udah cukup.
2 menit lagi. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Cukup. Apalagi sudah berkeluarga ya, Kang Isan ya. Itu terasa sekali ya. Nggak, walaupun nggak punya warung, punya keluarga itu sudah memecah belah pikiran. Nah, nanti di sini ada dijelaskan nanti tentang bagaimana seorang itu kalau dia masih harus membujang dulu seperti itu ya. Makanya ulama-ulama terdahulu banyak yang bujang gitu ya, seperti Imam Nawawi, gitu ya, Ibnu Taimiyah, gitu ya. Bahkan Imam Al-Ghazali seperti itu. Tapi Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan meskipun dia tidak menikah, tapi mengatakan seandainya aku tahu 10 hari lagi aku akan mati, maka hal yang paling pertama aku lakukan adalah menikah. Ini kata Imam Al-Ghazali, gitu ya. Tapi memang ya jadi seperti itu ya. Tadi tanya kan? Ya, arti nggak ada? Masih ada 2 menit. Mungkin saya bacakan ya yang perkataan Imam Malik, wa qala Malik la yablughu ahadun min hadzal ilmi, tidak akan mencapai untuk mendapatkan ilmu ma yuridu, sesuai yang diinginkan, hatta yudirra bihi al-faqru, hingga dia merasa kesengsaraan dalam kefakiran. Jadi karena dia tidak memikirkan bagaimana mencari harta, terus memikirkan ilmu, dia akan menderita karena kefakiran. Wa yu'thirahu ala kulli syai'in, dan dia kemudian mengutamakan ilmu di atas segala apapun. Itu ya. Ini tentang bagaimana orang-orang yang, makanya ada cerita tentang ulama terdahulu yang rela menjual rumah untuk bisa beli buku. Jadi jual rumah untuk beli buku gitu ya. Jadi betul-betul mengutamakan ilmu orang seperti ini. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.